Darah muda, darahnya para remaja. Saya ngesek sama pohon. Dicampur sama kuku bima kopi. Selebritis yang cewek seksi banget. Yang bapaknya ustadz. Berarti dia ketika nyanyiin lagu Darah Muda itu rilis masih 29 tahun. Malah sampai ngajak-ngajakin kita yang lagi santai-santai demo gitu. Karena orang udah cukup tahu dan untuk mengulangi tidak. Kenapa kita tahu itu salah gitu? Sabu kita nggak pernah ya, sabu-sabu. Nggak kebeli lebih tepatnya. Dah, lebih tepatnya nggak kebeli. Hai, baru-baru ini beredar kabar. Bukan kabar katanya. Baru-baru ini ada banyak beberapa runtutan kejadian kayak misalkan demo. Ingat nggak sih? Ada demo yang ini demo tiga periode itu mahasiswa. Terus ada juga musisi asal Jogja. Nggak tahu ya ini bisa disebut musisi atau enggak. Tapi dia main musik, bisa disebut musisi kali ya? Iya lah. Ya musisi lah ya. Musisi asal Jogja berdua yang memparodikan musisi seniornya. Andika Kangen Band. Ya. Yang udah kita tahu Kangen Band ini kan udah band besar ya, band legend. Band ya walaupun kalau saya pribadi ya kurang serg sama lagunya sebenarnya, sama karyanya, tapi nggak pernah ngehina sedikit pun saya. Nggak pernah ngehina sedikit pun. Cuman nggak denger aja. Tapi kalau nyanyi anehnya apa? Walaupun saya nggak pernah denger, maksudnya ya dengarnya selewat aja kalau ke kafe kan ada yang nyetel gitu. Jadi kalau dia nyanyi jadi hafal aja gitu. Nah, yang jadi masalah sama netizen adalah ketika dua musisi asal Jogja ini memparodikan terus terlihat meledek dan jadi nyambung kemana-mana nih. Dan mereka ini masih muda. Netizen atau si musisinya? Si musisinya masih muda. Terus netizennya jadi nyambung kemana-mana. Terus juga yang jadi sorotan, yang waktu demo juga itu pemuda-pemuda kan ya, mahasiswa yang demo. Itu juga para pemuda, orang-orang muda, mahasiswa gitu ya. Kalau dulu kan 98 buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin, semuanya ikutan demo gitu. Ini kemarin mah memang pemuda-pemuda yang bahkan ada korban, Ade Arnando kalau nggak salah. Ade Arnando dipukulin, tapi nggak tahu juga itu mahasiswa atau bukan. Ya tapi udah selesai lah ya kasusnya. Yang pasti waktu itu saat itu pemuda-pemuda lagi banyak berdemo, terus sekarang juga pemuda berulah karena ya memparodikan. Orang juga nggak ngerti sih kenapa si netizen teh mempermasalahkan itu, karena Gilang Dirga juga impersonate kan sebenarnya. Dan si Ramzy Irfan Hakim juga di belakangnya ketawa-ketawa gitu. Nah itu juga kejadian. Itu impersonate, dan itu ketawa-ketawa gitu. Orang juga ngerti. Tapi ya emang terkesan ngeledek sih pas orang lihat videonya, emang terkesan ngeledek gitu. Terkesan beda sih, emang beda bercanda sama ngeledek. Kalau dari Andikanya sendiri tuh, gua nggak kenal lu siapa. Jadi gitu. Masalahnya tuh, mana ngeledek orang tapi orang tuh nggak tahu mana siapa. Jadi bukan bercanda gitu. Jadi bukan bercanda, dianggapnya tuh bukan bercanda gitu. Emang hinaan gitu. Nah ini tuh semua runtutan ini waktu demo gitu ya. Waktu demo juga baca nggak sih ada meme tuh, lebih baik 3 ronde daripada 3 periode. Baca nggak? Ini kan lihat yang gitu. Hal yang ngaco gitu. Para pemuda teh hal yang ngaco didemoinnya masalah apa, dianya menunjukkan ekspresinya seperti itu gitu kan. Terus ada yang joget TikTok waktu beberapa tahun yang lalu lah ya, beberapa waktu yang lalu dia demo malah joget TikTok gitu. Nah, sesuai dengan bahasan kita kali ini, kita bakal bahas Darah Muda dari Rhoma Irama. Buat yang belum tahu, buat yang belum pernah dengar, coba dengar dulu itu Rhoma Irama, lagu dangdut. Yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah Muda. Dangdut nggak pernah mati kayaknya. Iyalah. Dan apa ya? Bagian dari kebanggaan juga karena udah masuknya kultur kali ya. Kultur ya. Soalnya sekarang lagu-lagu enak-enak juga ada versi koplo, versi dangdut. Karena memang rakyat kita mah emang nggak pernah mati lah. Kayak gitu. Deket lah. Deket. Kita masuk ke liriknya Darah Muda. Nah, darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli.
Para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan para remaja, waspadalah dalam langkah agar tidak menyesali akhir. Ini lebih ke wejangan. Di bait kedua, ini lebih ke wejangan. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja. Tanpa menghiraukan akibatnya kan. Dia tuh, tahu nggak biayanya berapa per jam? Kalau orang baca di thread di Twitter ya, ada ininya, ada rate-nya itu 50 juta per jam. Itu teh belum ridersnya. Yang ridersnya teh macam-macam teh kemarin lagi rame ya. Ya lagi rame juga. Termasuk ada pijat refleksi, rokok 1 slop padahal hampir 1 jam. Ya kan? Dek ngerokok sakumaha loba ya, 1 jam seslopnya. Iya. Mereka teh apakah berpikir dalam melangkah gitu? Maksudnya teh kan karir nih, karir. Iya sih. Kan dia meniti karir. Terus si karir ini kan lagi dibangun. Apakah kita harus tinggi gitu melangkahnya teh? Berpikirlah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Orang nggak tahu ya mereka udah menyesal atau belum saat ini. Tapi mana sendiri pas muda gue, pas muda. Sekarang juga masih dibilang pemuda ya, kalau di bawah 40 tahun mah masih dibilang. Kalau sama yang orang tua mah dibilangnya masih muda. Iya. Kita juga belum, kalau nggak salah syarat jadi presiden juga di atas 40 tahun kan. Karena masih dianggap muda kita. Baru tahu. Dianggap muda kita kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Coba kalau salah dikoreksi silakan. Mane, tapi kita ngomongin masa lalu kita. Pernah nggak sih kita ngerasa salah langkah gitu? Banyak lah. Contohnya? Ya banyak Jal, misalnya kayak terjerumus dalam hal-hal negatif gitu. Drugs? Misalnya. Hah? Drugs? Ya yang kayak gitu-gitu kan. Drugs, oke, kita pernah terjerumus. Nggak tahu ya. Udahlah, akuin. Ya, harusnya enggak sih. Enggak usah. Udahlah ya. Kita kami pernah, tapi nggak masih kan? Enggak, saya emang enggak. Nggak pernah, saya mah. Udahlah. Ganja waktu itu kan saya dapatnya dari bapak. Itu kan bukan drugs. Ya bukan drugs, tapi itu termasuk psikotropika. Oh iya. Di Indonesia. Melanggar hukum. Penyalahgunaan. Oke. Kalau sabu kita nggak pernah ya, sabu-sabu. Nggak kebeli lebih tepatnya. Lebih tepatnya nggak kebeli dan nggak ada linknya. Sebenarnya yang lain juga nggak beli sih ya. Kalau saya dapat dari Anda ya, kalau ganja ya. Gratis ya dari bapak. Terus apalagi ya? Zina. Zina mah terlalu spesifik. Terlalu luas. Karena pegangan tangan juga zina ya pasti pernah lah. Pacaran juga udah zina. Iya. Menurut agama Anda kan. Iya. Seks bebas. Yang nge-seks sama pohon misalnya. Iya. Ya banyak lah salah langkah. Karena kenapa dibilang salah langkah? Karena mengganggu sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya lebih penting. Misalnya waktu itu pas zaman kuliah gitu ya. Mabuk-mabukan misalnya ke tempat dunia malam. Pulang pagi bahkan jadi telat masuk kelas, akhirnya nggak lulus kelasnya, akhirnya harus ngulang, nunda. Dibilang nyesel mah enggak sih, tapi kalau aku enggak. Karena nyesel enggak, tapi untuk mengulangi lagi juga enggak. Jadi itu mah udah apa ya, kayak harus jalan bagian dari hidup aja, bagian dari hidup. Gitu, itu fase aja. Kalau buat aku mah nggak bisa dihilangin, nggak bisa. Tapi untuk mengulangi itu ya nggak juga gitu. Sama sih, orang juga nggak menyesal. Dulu minuman beralkohol, minuman keras itu kan masih kebeli ya, masih murah. Masih 15.000, 10.000. Ya. Dicampur sama kuku Bima kopi. Iya. Ya kan masih murah. Terus orang nggak pernah sekalipun waktu muda ya, nggak pernah sekalipun pakai duit orang tua. Jadi maksudnya itu duit yang orang punya kan duit dari orang tua ya, tapi ya sesuai jatah gitu yang orang pakai itu. Yang orang pakai itu sesuai jatah, bukan duit bayaran dipakai buat bukan minuman keras. Bukan korupsi lah gitu. Kayak teman saya itu ada yang hitam, si Geheng kalau nggak salah namanya ya. Duit buat SPP malah dipakai mabuk, naktir temennya. Bagus. Minumnya kan kamu tapi. Ya, saya juga salah satu yang disuguhi dari penipuan orang tua. Tapi dengan salah melangkah itu Jal, menurut orang ya, kalau harus ngambil pembelaannya gitu ya, kita kan jadi tahu yang benar.
Kenapa kita tahu itu salah gitu? Ya, ya. Karena ya. yang benarnya tuh gitu seharusnya gitu. Nah, ini kan ngomongin darah muda dari Rhoma Irama ya. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah. Mana merasa gagah nggak sih waktu muda? Enggak sih, cale-cale aja. Tak pernah mau mengalah. Kalau itu enggak. Tapi mungkin ada benernya loh di realitanya. Kayak misalkan gangster gitu. Oh Ya iya. kan? Pemuda kan. Ego gitu. Ego gitu, masih ego Oh gitu. kalau iya ego ada, cuman Iya kan? ya. Iyalah pasti ego mah sampai sekarang juga ada. Soalnya di atasnya juga masa muda, masa yang berapi-api. Memang iya sih. Iya. Memang kita tuh bergairah pada saat kita muda tuh sangat bergairah. Iya, gitu. benar. Cuman nggak punya uang aja. Ya kan? Iya. Iya kan? Iya, Iya betul. kan? Kalau ada uangnya mah kita pasti akan mencoba semuanya. Bahkan kita akan misalkan yang suka bisnis mungkin akan dagang, mulai dagang dari dia jadi pemuda, masih remaja. Iya, bisa Mungkin jadi. mungkin ya. Cuman kita mah nggak ada uangnya, jadi melampiaskannya teh ya ke hal-hal yang bisa lah gitu. Yang murah. Yang murah. Cuman yang jadi masalah kalau misalkan bukan masalah sih. Orang penasaran gitu ya. Kan orang mah nakal, termasuk nakal. Orang penasaran kalau yang masa remajanya itu baik gitu, lurus. Ya mungkin itu juga salah langkah aja. Iya kan? Itu aja. Apakah itu salah langkah gitu? Karena dia tuh tidak merasakan kenakalan remaja. Ya itu mah ya pilihan ya. Pilihan. Ya, Tapi mungkin didikan orang tuanya juga benar gitu. Mungkin. Enggak juga. Emang mana dididik salah? Emang orang Oh tua, iya, iya, emang orang tua babe- kita pasti emang ngedidik orang tua mana nyuruh Jal, tar mana di kampus mabok-mabokan ya? Enggak sih, enggak Enggak pernah. kan? Pada menurut orang ya, pada intinya mah orang tua kita mah sudah mengingatkan, memberikan ajaran yang baik. Makanya orang bilang ya itu mah kembali ke pilihan kita Oke, untuk oke. tidak mengikuti aturan yang baik itu gitu. Bukan pendidikan berarti. Bukan. Karena pendidikan mah akan selalu benar dari orang tua mah. Yang namanya pendidikan mah ya sesuatu yang benar. Ketika ada orang mendidik sesuatu yang salah ya itu menurut orang itu bukan pendidikan. Kayak misalnya mana mendoakan orang mati. Menurut orang mah bukan doa. Sumpah Oh, ya, itu mah kayak ibunya Malin Kundang juga kan bukan mendoakan anaknya jadi batu, mengutuk. Yang namanya doa mah isinya baik. Jadi mendoakan orang yang mati mah itu menyalahi definisi doa menurut orang. Berarti perhatian Perhatian dari dari siapa? orang tua. Enggak juga. Kadang ada anak yang bermasalah karena perhatian dari orang tuanya kurang. Iya, dan akhirnya dia memilih untuk Ya dia sendiri akhirnya mah. ya akhirnya mah kita kan punya free will, bro. Pada ujungnya mah memang si anaknya sendiri. Pada akhirnya mah ya individunya masing-masing. Iya Karena sih. misalnya orang dulu misalnya kayak gitu nyalahin orang tua, nyalahin kondisi misalnya yang nggak bisa tuh. Banyak kok orang yang kondisinya misalnya kayak orang tua kita, maaf gitu ya secara finansial, tapi hidupnya misalnya lempeng-lempeng aja juga ada banyak gitu. Nggak bisa semua disamaratakan karena kenapa? Karena bukan didikan. Menurut aku mah emang kamu pada akhirnya memilih untuk seperti itu. Sekarang gini, ini bukan ngomongin sesuatu yang salah di mata saya ya, cuman sesuatu yang salah secara dilihat dari perspektif misalnya agama misalnya ada selebritis yang cewek seksi banget, yang bapaknya ustadz, ada kan? Ada. Itu gimana? Masa ustadz bapaknya nyuruh, "Ntar kamu pakai pakaian seksi ya? Nggak mungkin. Keluar rumah aja harus pakai kerudung, kalau nggak dosanya ditanggung bapaknya kan?" Ya. Ya, jadi pada akhirnya didikan bapaknya salah? Enggak dong. Ya. Iya benar. Yang orang penasaran apa jadinya si anak muda yang baik-baik aja gini, si remaja yang Ya dia memilih lurus aja gitu hidupnya teh jadi ya karena BKM. dia merasa nyaman dengan itu. Mana dulu merasa nyaman dengan hidup mana yang rock and roll lah kasarnya mah apa ya disebutnya ya. Iya, bengal lah. Bengal lah gitu. Mana nyaman dengan itu. Mana tidak nyaman dengan hidup yang pulang sekolah langsung pulang ke rumah, sholat gitu, mana nggak nyaman. Mana pernah ada di fase itu nggak? Tapi di fase yang baik-baik gitu, orang anak baik gitu. Ada Mana? SD, Iya SD. SMP, Apa? SMP akhir apa? Maksudnya gimana? Kenapa mana memilih untuk baik-baik? Coba Sal- di review lagi, kita ingat-ingat lagi masa muda kita. Mm-mm. Ya sebenarnya Majal waktu masa kuliah juga pada akhirnya kan kita memilih gini, apa ya gimana ya? Soalnya teh bias maksudnya teh abu-abu gitu, masalah baik dan tidak baik. Sekarang gini. Sekarang gini. Kita Ngomongnya- lurusin dulu yang nggak baik tuh yang melanggar aturan. Melanggar aturannya, yang misalnya melanggar apa? aturan kayak
kenakalan remaja itu kan berarti tawuran kan, melanggar aturan kan, kekerasan dong. Minum-minuman keras itu kan di bawah umur kan nggak boleh. Iya benar. Terus Tapi pas kuliah mah udah boleh psikotropika. berarti kan? Iya udah. Kan makanya remajanya yang narik panjang terlalu luas kata orang G. Karena kita juga sekarang masih darah muda. Kata orang G. Nah, si orang-orang ini teh kenapa dia tidak memilih, kan kata mana nyaman kan? Terus tapi sebelumnya Mane juga bilang bahwa orang teh nggak menyesal melakukan kenakalan karena orang udah cukup tahu dan untuk mengulangi tidak. Sementara mereka tidak pernah melakukan itu, nggak tuh. Iya. Dan akankah mereka melakukan itu? Belum tentu juga. Ya. Belum tentu juga. Nah orang nggak ngerti dari situnya kenapa mereka teh bisa nyaman dengan itu, gitu. Dengan lurus gitu. Bukan berarti mereka juga pengen dilihat baik oleh sosial, nggak juga. Ya karena mereka ngerasa ya itu aja yang menurut dia benar mah. Menurut dia itu gitu. Oke, orang review dulu, kan ingat-ingat dulu. Soalnya orang pernah ada di fase masih sama-sama SMP, sama-sama SMA, tapi orang teh baik. Baiknya teh gimana? Baiknya teh kuliah sekolah pulang, terus teh di sekolah juga orang teh yang pinternya lah. Gitu, yang benernya gitu. Ya, orang juga pernah kejadian kayak gitu SMP. Dan nggak pernah nongkrong, nggak pernah mabok, nggak pernah SMP, kayak gitu. SMA mah enggak sih, udah kacau banget. Oh ngaruh. Oh ini lingkungan ngaruh, ngaruh bro. Ketika orang ngerasa nggak diajakin, kan jadi mau nggak mau orang tuh memilih hidup yang lurus gitu. Jadi gimana ya? Ada anak-anak nakal ya, pasti ada anak-anak tongkrongan kayak gitu kan. Tapi orangnya teh belum in gitu, belum in. Jadi mau nggak mau teh nggak bisa gitu, nggak masuk gitu buat ikut sama mereka teh. Kan nggak asik nakal sendiri mah bro. Iya. Ya kan? Wah ini mana mabok sorangan tuh kurang kumaha gitu. Kurang gimana gitu, kurang greget. Aja sih tapi. Ya sekarang, waktu itu nggak asik ya. Terus ngerokok teh kan sebenarnya kenakalan remaja waktu itu teh. Pada saat itu, ya pada saat itu teh kenakalan remaja. Tapi udah nggak asik ngerokok sendiri mah. Gitu. Jadi lingkungan juga berpengaruh kalau dalam perjalanan orang ya. Lingkungan orang teh sangat berpengaruh. Tapi pada akhirnya, kenapa orang memilih? Karena orang mencari. Iya, pada akhirnya mah pilihan mana sendiri kan. Iya. Maksudnya Mane nggak bisa nyalahin lingkungan juga. Kenapa? Karena Mane memilih lingkungan itu. Mane memilih untuk masuk. Tinggal di lingkungan itu. Memilih untuk masuk pada akhirnya mah. Pada akhirnya mah, intinya mah tong nyoba nyalahin batur, jangan terlalu banyak nyalahin orang lain. Iya memang yang paling gampang kan nyalahin orang. Iya sekarang misalnya ada, kenapa kamu gini? Aku tuh broken home misalnya. Ya kamu kan banyak kok broken home yang misalnya hidupnya biasa aja gitu, normal aja juga ada kan? Ada, ya, tapi kenapa gitu? Karena memang pada akhirnya keputusan kita sendiri. Tapi kita memutuskan berdasarkan referensi, ya kan? Nah referensi kita ini sangat berpengaruh gue. Iya. Menurut orang mah. Nah referensinya ini teh bisa jadi bimbingan orang tua, komunikasi dengan orang tua. Pendidikan kan selalu benar. Pendidikan kan akan selalu benar. Tapi komunikasinya gimana? Gitu. Komunikasi orang tua dengan anaknya gimana? Ada anak yang terbuka sama orang tuanya gue. Ada anak yang tertutup karena dia ngerasa takut kalau cerita. Ada. Jadi emang keputusannya ada di diri sendiri, ada di si remaja itu ya. Emang keputusannya ada di situ. Cuman tetap ada referensi di otaknya dia teh. Diproses kan. Ibarat kalau jurnal mah ada literatur review gitu kan. Tetap ada proses. Iya. Nah si proses ini yang membuat dia memutuskan itu teh ya banyak, nggak bisa disebutin juga satu-satu. Iya loh, maksudnya faktor untuk dia akhirnya memutuskan itu juga. Ya, untuk dia memutuskan suatu hal teh ada faktornya. Ya, betul. Iya. Ada faktor-faktornya banyak gitu ya. Iya. Tapi memang ya ini tuh lagu ini tuh memang benar-benar nyeritain kita pas remaja. Nggak tahu sih, Ketang. Apa semuanya merasa gini gitu? Apa ya dalam bentuk yang berbeda aja. Iya, berapi-apinya berbeda ya. Iya. Masa yang berapi-api. Ya ada di zaman kita pas kuliah juga kan ada yang berapi-apinya emang gitu, demo gitu. Malah sampai ngajak-ngajakin kita yang lagi santai-santai demo gitu. Iya. Itu kan menurut orang mah berkebalikan ya. Orang demo menyuarakan kebebasan, tapi dia maksa orang buat demo.
Iya, bener. Kebebasan orang mana gitu. Kalau dia bebas untuk demo, kebebasan saya untuk tidak demo. Bener. Orang juga pernah tuh urusan sama yang demo. Ya tahu. Kan hampir dibunuh kan ya. Ya, enggak sih. Maksudnya mereka kan demo pengen didengar. Terus di mereka kan nggak demo orang. Terus orang ngedemo mereka harus dengar orang dong. Iya dong. Iya kan? Iya. Orang lagi ngedemo nih, Iya. ngedemo mana? Orang protes mana nutup jalan. Iya kan? Iya. Mana nutup jalan orang, sementara mana ngomong untuk rakyat, sementara rakyat jalannya ditutup sama mana. Iya. Dengerin orang dong. Iya. Orang rakyat. Iya. Mana demo, pengen didengar, mana di demo harus ngedengar dong. Iya, kalau Ya, gitu iya. ya. Nah, walau salah tak peduli kata lagu ini juga. Iya, karena sudah standar ganda. Iya. Di kita mah orang-orang yang memang mencari yang menguntungkan dirinya sendiri, wajar nggak wajar. Standar ganda atau karena mereka masih muda? Waktu pas mana demo mah orang-orang muda gitu. Ya, waktu itu mah masih muda, semuanya mahasiswa, semuanya full. Kalau waktu yang di Jakarta yang 3 periode itu nggak tahu ya, kayaknya ada yang tuanya juga deh. Terus anehnya tuh, ya nggak ngerti lah pertimbangan mereka apa, cuma kan udah ada deklarasinya bahwa ini tuh tidak akan 3 periode. Udah nggak bisa menurut undang-undang juga. Menurut konstitusional. Iya, menurut aturannya juga nggak bisa. Iya. Lagian yang pengenin juga kan siapa? Nih, presidennya sendiri udah bilang nggak mau. Terus ngapain? Iya, udah nggak bisa. Kalau dia melakukan itu, dia melanggar hukum. Ya ngapain? Maksudnya gitu mau ngapain? Ya makanya kan, susah lah. Ya gitu ya. Jangan, itu mah politik lah, susah. Ya tapi ini mah masuk, ya kita nggak fokus ke politik, yang Nggak, fokus ke darah mudanya gitu. Darah mudanya mereka yang masih muda. Tolong sesuai lagu ini ya, tolong berpikir dalam melangkah gitu ya. Apakah ini benar-benar berguna untuk Anda gitu, atau tidak. Cuman penyesalan pasti ada ya, penyesalan pasti ada ya. Jadi lagu ini kan bilang agar tidak menyesal akhirnya gitu. Tapi kata orang mah ya, mau mana hidup milih lurus atau belok, nakal baik, jadi orang soleh atau enggak. Penyesalan mah akan selalu ada. Mungkin orang yang hidupnya lempeng, soleh gitu. Jadi anggota DKM misalkan kalau di Islam. Terus dia tuh gedenya menyesal gitu. Anjing hanjakal orang baheula teu mabok ya. Nggak bagong gitu. Mungkin kan? Aja, mungkin bisa kan? jadi. Ya. Bisa jadi. Penyesalan itu tuh akan selalu ada gitu. Kalau kita mah aduh menyesal kita dulu kayak gini melakukan itu gitu ya. Mungkin yang belum melakukan menyesal tidak melakukan. Kan sangat mungkin gitu. Jadi lagu ini agar tidak menyesal akhirnya teh mungkin impact-nya kali ya. Impact-nya nggak terlalu besar di kehidupan selanjutnya mungkin ya. Jadi tolong berpikir dalam melangkah. Ada apa? Ada lagi nggak gue? Ya kayak lagu itu teh dia lihatnya dari yang dia lihat dari semua para remaja termasuk dirinya sendiri mungkin dulu pas dia masih muda gitu ya. Oh iya ya, Darah Muda tahun berapa ya? 1975. 1975. Menurut orang mah bebas aja sih Jal. Maksudnya teh asal jangan merugikan orang lain we. Mane mau mabuk-mabukan ya udah aja mane gitu. Iya. Jangan sampai jadi melakukan hal-hal negatif yang merugikan orang lain gitu. Soalnya mabuk terus ngerusak toko batur gitu. Nah, iya itu. Atau jadi merkosa orang gitu kan. Itu mah kan merugikan orang lain. Oke, ternyata kan Rhoma Irama ini kelahiran Tasikmalaya 11 Desember 1946. Lagu Itu Darah tua Muda juga 1975. Berarti dia ketika nyanyiin lagu Darah Muda itu rilis masih 29 tahun. Dianya sendiri ngasih wejangan ke dirinya sendiri. Rhoma Irama tuh. Iya, mungkin dia juga bisa aja lagu itu kan mengingat kenapa dia bisa tahu menyesal akhirnya mungkin karena dia merasakan itu. Iya, pasti. Terus anaknya juga kan sekarang jatuh ke narkoba ya. Oh, iya gitu. Ridho Roma. Baru tahu. Dia tuh anti banget, tapi dia mah santai aja, maksudnya bukan marah-marah gitu. Waktu itu tuh kalau nggak salah sama Pasha Ungu, si Roma, Bang Haji Rhoma Irama tuh sama Pasha Ungu. Saya tuh paling anti sama narkoba, tapi anak saya malah narkoba. Gitu maksudnya santai gitu tanggapinya, karena dia tahu mungkin ya Darah Muda tuh ya. Ya karena pada akhirnya anaknya memilihnya sendiri kan. Itu pengalaman remaja kita. Kalau pengalaman kamu waktu remaja gimana?